Tinta merah di atas angka. Sebuah cerita tentang dua insan manusia, yaitu Tommy ialah seorang CEO muda yang perfeksionis, kaku, dan hanya bicara lewat angka. Dan Giselle, seorang mahasiswi tingkat akhir yang magang di Departemen Keuangan. Ceria, jujur, dan sedikit ceroboh, namun sangat teliti soal logika. kisah. Giselle tahu posisinya sebagai anak magang sangatlah rendah. Tugasnya membosankan, merapikan tumpukan laporan keuangan bulanan sebelum masuk ke meja Tommy. Namun, Giselle tidak bisa menahan diri. Setiap kali melihat angka-angka yang menurutnya tidak masuk akal untuk kesejahteraan karyawan kecil, ia menyelipkan secari kertas kecil di halaman paling belakang. Awalnya hanya kritik teknis. Tuan CEO, anggaran untuk kopi di pantry lantai 4 sangat menyedihkan. Apakah Anda ingin staf Anda bekerja dengan tenaga air putih saja? Tommy, yang biasanya hanya memindai grafik, tak sengaja menemukan kertas kuning itu. Ia mengerutkan kening. Bukannya marah, ia justru merasa tertantang. Ia membalas di kertas yang sama. Staf lantai 4 butuh kafein atau butuh manajemen waktu yang lebih baik? Komunikasi rahasia itu berlanjut selama berbulan-bulan. Giselle tidak pernah mencantumkan nama, hanya inisial G. Bagi Tommy, surat-surat itu adalah satu-satunya hal jujur di kantor yang penuh penjilat. Ia mulai menantikan laporan bulanan bukan karena datanya, tapi karena surat cinta, berisi kritik pedas dari si misterius G. Suatu hari, Tommy mengadakan rapat besar untuk efisiensi biaya. Ia memarahi divisi keuangan karena pemborosan kecil. Di sudut ruangan, ia melihat seorang gadis magang sedang menunduk, namun tangannya sibuk mencoret-coret sesuatu di atas kertas kuning yang sangat familiar. Tommy tertegun. Gadis yang selama ini mengajarinya menjadi manusia melalui angka, ternyata adalah gadis yang bahkan tidak berani menatap matanya di dalam rapat. Pagi di Jakarta selalu punya cara untuk menghancurkan semangat seseorang. Dan bagi Giselle, pagi ini adalah puncaknya. Setelah berdesakan di kereta komuter yang pengap dan berlari di bawah gerimis tipis agar tidak terlambat, ia kini duduk di kubikel kecilnya yang terletak di pojok paling gelap Departemen Keuangan PT Ganendra Holding. Sebagai mahasiswi magang, tugas Giselle sangat sederhana namun memuakan. Menjadi penyaring terakhir bagi ribuan angka sebelum dokumen itu mendarat di meja sang tirani, Tommy Ganendra. Tommy Ganendra bukan sekadar CEO. Di mata karyawan, ia adalah mesin hitung bernyawa yang dibalut setelan jas seharga motor sport. Ia tidak mengenal kompromi, tidak mengenal kata maaf, dan yang paling parah, ia tidak mengenal wajah karyawannya secara personal. Baginya, manusia hanyalah variabel dalam persamaan keuntungan. Giselle, pastikan laporan pengeluaran operasional kuartal ini sudah rapi. Pak Tommy ingin melihatnya jam 10 tepat. Jangan ada salah ketik sedikit pun, atau kita semua akan habis. Ujar Pak Danu, kepala divisi keuangan yang keringat dinginnya sudah membasahi kerah kemeja. Giselle mengangguk lesu. Ia membuka map tebal berisi rincian biaya renovasi kantor pusat di lantai 50. Mata Giselle menyipit saat membaca deretan angka di sana. 300 juta rupiah hanya untuk lampu gantung di ruang tunggu? Ia kemudian membandingkannya dengan memo di bawahnya. Pemotongan anggaran transportasi supir kantor, dan penghapusan lembur bagi staf kebersihan demi efisiensi. Rasa panas menjalar di dada Giselle. Ia teringat Pak Mamat, supir kantor yang kemarin mengeluh tidak bisa membelikan susu untuk anaknya karena bonusnya dipangkas. Ia menatap gedung tinggi ini dengan kemarahan yang tertahan. Baginya, angka-angka ini bukan sekedar tinta hitam di atas kertas. Ini adalah keringat orang-orang kecil yang diperas demi kemewahan satu orang di puncak sana. Di atas meja Giselle terdapat sebundel sticky notes berwarna kuning terang, satu-satunya benda ceria di meja kerjanya.
Tanpa berpikir panjang, didorong oleh rasa muak yang sudah mencapai ubun-ubun, Giselle mencabut selembar kertas kuning itu. Dengan tulisan tangan yang rapi namun tegas, ia menuliskan kalimat yang seharusnya bisa membuatnya langsung dipecat saat itu juga. Tuan CEO yang terhormat, saya melihat Anda menghabiskan ratusan juta untuk lampu gantung di lantai 50 agar ruangan Anda terlihat bersinar. Namun apakah Anda tahu bahwa kemewahan di lantai tertinggi tidak akan terlihat indah jika pondasi di lantai dasar sedang kelaparan? Efisiensi bukan berarti memangkas perut orang lain demi estetika ruangan Anda. Giselle tertegun sejenak menatap tulisannya. Gila. Ia sudah gila. Ia hendak meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah, namun suara langkah sepatu pantofel yang angkuh terdengar di lorong. Sekretaris Tommy sudah datang untuk menjemput laporan tersebut. Dalam kepanikan, Giselle tidak sengaja menyelipkan kertas kuning itu di halaman paling belakang laporan, tepat di bawah grafik penghematan tenaga kerja. Map itu ditutup, diambil, dan dibawa pergi menuju lift emas yang langsung menuju lantai 50. Mati aku, bisik Giselle lirih. Wajahnya pucat pasi. Ia membayangkan dirinya diusir dari kantor, surat magangnya dibatalkan, dan mimpinya untuk lulus tepat waktu hancur berantakan. Sementara itu, di lantai 50, suasana jauh lebih sunyi. Tommy Ganendra duduk di kursi kulitnya, membelakangi meja kerja yang sangat bersih. Ia menatap pemandangan Jakarta yang tertutup kabut polusi. Baginya, kota ini hanyalah papan catur. Ia memutar kursinya saat mendengar ketukan di pintu. Sekretarisnya meletakkan map laporan keuangan tersebut di meja. Laporan kuartal, Pak, sudah diperiksa oleh divisi keuangan. Tommy tidak menjawab. Ia hanya melambaikan tangan, memberi isyarat agar sekretarisnya keluar. Dengan gerakan mekanis, dia membuka map itu. Matanya bergerak cepat, secepat prosesor komputer paling mutakhir. Ia menandai beberapa angka yang dianggapnya masih terlalu tinggi. Margin, dividen, laba bersih, semuanya hanyalah angka yang harus ia taklukkan. Namun, saat ia sampai di halaman terakhir, sesuatu yang ganjil menarik perhatiannya. Sebuah warna kuning yang mencolok di antara putihnya kertas HVS 80 gram. Tommy mengerutkan kening. Ia menarik kertas kecil itu. Ia membacanya sekali. Matanya menyipit. Ia membacanya 2 kali. Rahangnya mengeras. Lantai dasar sedang kelaparan? Tommy menggumamkan kalimat itu dengan suara rendah yang berbahaya. Selama 5 tahun memimpin perusahaan ini, tidak ada satu orang pun yang berani mengkritik keputusannya secara langsung. Semua orang berkata ya, semua orang memujinya, dan semua orang takut padanya. Namun di sini, di tangannya, ada selembar kertas kuning dari seseorang yang entah siapa berani menyebutnya buta akan realitas. Siapapun penulis ini, dia adalah orang yang sangat berani atau sangat bodoh. Tommy meraih pulpen fountain pen miliknya yang berisi tinta hitam pekat. Ia terdiam sejenak. Biasanya, ia akan langsung menelepon HRD dan mencari siapa yang menyentuh laporan ini terakhir kali untuk dipecat. Namun ada sesuatu dalam kalimat, kemewahan tidak akan indah jika pondasi kelaparan yang mengusik sisi humanisnya yang sudah lama terkubur di bawah tumpukan ambisi. Ia menempelkan ujung pulpennya di kertas kuning yang sama, tepat di bawah tulisan Giselle. Siapa yang mengizinkan seorang filsuf masuk ke departemen angka saya? Jika Anda begitu peduli pada pondasi, buktikan dengan data, bukan dengan metafora. Perbaiki margin keuntungan di divisi Anda sendiri sebelum mencoba memperbaiki moral saya. Tommy menempelkan kembali kertas itu ke laporan tersebut. Ia menutup mapnya dengan dentuman pelan. Antar ini kembali ke lantai 4. Katakan tada Danu, revisi dalam 2 jam. Perintah Tommy melalui interkom. Di lantai 4,
Givel sedang memegang gelas air mineral dengan tangan gemetar saat map itu mendarat kembali di meja Pak Danu. Pak Danu berlari ke arah Gisel dengan wajah pucat. Gisel, Pak Tommy mengirim balik laporannya. Dia menulis sesuatu di dalamnya. Cepat lihat, apakah ada kesalahan fatal? Dengan jantung yang serasa ingin melompat keluar, Gisel membuka halaman belakang. Ia melihat tulisan tangan baru di sana. Tulisan yang sangat tegas, tajam, dan penuh otoritas. Gisel tidak dipecat, setidaknya belum hari ini. Ia membaca balasan Tommy, sebuah tantangan. Sang robot ternyata bisa membalas. Gisel merasakan adrenalin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takutnya perlahan berganti menjadi api kecil keberanian. Gisel mengambil pulpennya sendiri. Kali ini, ia tidak melakukannya karena tidak sengaja. Ia tahu persis apa yang ia lakukan. Ia akan membalas surat dari sang raja di Menara Gading itu. Pertempuran antara si miskin yang hanya punya idealisme dan si kaya yang hanya punya angka baru saja dimulai di atas selembar kertas kuning. Suasana di lantai 4 pagi itu terasa seperti medan perang yang baru saja dijatuhi bom. Pak Danu mondar-mandir di depan kubikel Gisel, sesekali mengelap keringat di dahi meski AC kantor sedang diatur pada suhu 20 derajat. Gisel, kau yakin tidak melakukan kesalahan saat menyusun laporan tadi? Pak Tommy jarang sekali mengembalikan laporan dalam waktu kurang dari 1 jam, kecuali ada kesalahan fatal. Desak Pak Danu dengan suara gemetar. Gisel hanya mengangguk pelan sambil membolak-balik halaman laporan. Hanya revisi minor, Pak. Saya akan segera memperbaikinya. Gisel berbohong. Kesalahan itu bukan fatal dalam hitungan matematis, melainkan fatal bagi keselamatannya. Begitu Pak Danu pergi ke ruangannya, Gisel segera membuka halaman terakhir. Di sana, di bawah tulisan tangannya yang emosional, Tommy Ganendra telah meninggalkan jejak tinta hitam yang tajam. Buktikan dengan data, bukan dengan metafora. Kalimat itu terngiang di kepala Gisel. Tantangan itu bukan sekedar instruksi kerja, itu adalah penghinaan terselubung bagi Gisel. Seolah-olah Tommy ingin mengatakan bahwa idealismenya tidak memiliki nilai jika tidak bisa dikonversi menjadi angka. Baiklah Tuan CEO, gumam Gisel. Matanya yang biasanya lembut kini menyipit penuh tekad. Anda ingin data? Saya akan berikan data yang akan membuat lampu gantung Anda terasa sangat berat. Gisel tidak segera memperbaiki margin keuntungan seperti yang diperintahkan. Selama 3 jam berikutnya, ia meluncur ke dalam database internal yang jarang disentuh staf magang. Ia menarik data turnover karyawan rendah dalam 2 tahun terakhir. Ia mencari statistik keterlambatan karena masalah transportasi staf hingga biaya kesehatan karyawan operasional yang membengkak akibat kelelahan. Ia merangkumnya dalam sebuah tabel yang sangat bersih namun menohok. Ia menyisipkan selembar kertas kuning baru. Kali ini, bukan lagi metafora puitis, melainkan fakta dingin. Data menunjukkan pemotongan biaya lembur staf kebersihan sebesar 15% menyebabkan penurunan standar higienitas kantor. Akibatnya, angka izin sakit karyawan meningkat 20% bulan lalu. Biaya pengobatan yang ditanggung perusahaan, klaim asuransi, ternyata 2 kali lebih besar daripada nilai penghematan lembur yang Anda lakukan. Siapa yang sekarang harus belajar manajemen efisiensi, Tuan CEO? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Gisel menyertakan tabel pendukung di belakang catatan itu. Ia menutup mapnya, berjalan ke meja sekretaris dengan wajah yang sengaja dibuat sedatar mungkin, dan menyerahkannya. Di lantai 50, Tommy baru saja selesai melakukan panggilan konferensi dengan investor dari London ketika map itu kembali mendarat di mejanya. Ia sempat melirik jam di pergelangan tangannya. Tepat waktu, batinnya. Ia membuka halaman belakang secara insting. Ia melewati grafik keuangan utama dan langsung mencari warna kuning yang ia tunggu-tunggu. Saat membaca tulisan Gisel, Tommy terdiam. Ia menarik kursi kulitnya lebih dekat ke meja.
Tangannya mengambil tabel data yang dilampirkan. Ia memeriksanya dengan teliti. Angka-angka itu akurat. Seseorang di bawah sana telah melakukan audit mandiri terhadap kebijakan yang ia buat. Cerdas, bisik Tommy tanpa sadar. Ada segaris senyum tipis, hampir tak terlihat di sudut bibirnya. Seumur hidupnya, Tommy selalu dikelilingi oleh para penjilat yang menyatakan bahwa setiap penghematan adalah kemenangan. Namun, gadis ini, Tommy sudah tahu dari nama di sampul laporan bahwa pengirimnya adalah seorang anak magang bernama Giselle, justru menunjukkan bahwa penghematannya adalah sebuah kebodohan finansial. Tommy meraih pulpennya lagi. Namun kali ini ia tidak langsung menulis. Ia memutar-mutar pulpen itu di antara jarinya, berpikir. Ada dorongan aneh untuk melihat siapa sebenarnya Giselle ini. Namun egonya menahan. Jika ia memanggilnya sekarang, permainan ini akan berakhir. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Tommy merasa sedang bermain dalam permainan yang menarik. Ia menulis balasan pendek. 1 poin untuk si filsuf. Data Anda valid, tapi ingat, perusahaan bukan yayasan amal. Jika Anda ingin mengembalikan anggaran mereka, temukan cara untuk menutupi biaya tersebut dari sektor lain tanpa mengurangi laba bersih. Saya beri Anda waktu sampai laporan bulanan depan. Jika gagal, siapkan surat pengunduran diri Anda karena telah membuang waktu saya. Ketika map itu kembali ke meja Giselle sore harinya, ia membacanya dengan napas tertahan. Itu bukan lagi sekadar tantangan, itu adalah taruhan nyawa profesional. Giselle menoleh ke arah jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Ia tahu, ia hanya seorang gadis miskin yang tinggal di kos-kosan sempit. Sementara pria itu adalah penguasa menara ini. Tapi, di atas kertas kuning itu, mereka setara. Sampai bertemu di laporan bulan depan, Pak Tommy, bisik Giselle, tangannya kini menggenggam pulpen dengan lebih mantap. Pagi itu, semesta seolah sedang ingin menguji nyali Giselle. Ia datang dengan napas terengah-engah setelah berlari dari stasiun karena kereta yang ia tumpangi mengalami gangguan sinyal. Dengan rambut yang sedikit berantakan dan map laporan di pelukan dadanya, ia bergegas menuju deretan lift di lobi utama PT Ganendra Holding yang megah. Hanya ada 1 lift yang terbuka. Tanpa melihat siapa yang ada di dalamnya, Giselle melompat masuk tepat sebelum pintu berdenting menutup. "Tunggu! Terima kasih!" seru Giselle sambil mengatur napasnya yang memburu. Keheningan yang mencekam langsung menyergap. Giselle mendongak, dan jantungnya seolah berhenti berdetak saat itu juga. Di sudut lift yang dilapisi cermin mengkilap itu, berdiri seorang pria jangkung dengan setelan jas abu-abu gelap yang sangat licin. Aroma parfum kayu cendana yang mahal memenuhi ruang sempit itu. Tommy Ganindra. Tommy berdiri dengan tangan bersedekap, menatap lurus ke depan dengan ekspresi sedingin es. Giselle merasa seluruh tubuhnya membeku. Ini adalah pertama kalinya ia berada sedekat ini, dengan pria yang selama ini ia ajak berdebat lewat secarik kertas kuning. Giselle menekan tombol lantai 4 dengan jari yang gemetar. Ia mencoba menghilang ke sudut lift yang lain. Namun, sialnya, tumpukan kertas di dalam mapnya yang tidak tertutup rapat mendadak berkhianat. Karena gerakannya yang canggung, selembar kertas kuning terjatuh dan meluncur tepat ke depan sepatu pantofel kulit buaya milik Tommy. Darah di wajah Giselle seolah surut. Itu adalah kertas kuning dengan coretan idenya tentang efisiensi energi tanpa memotong gaji. Tommy melirik ke bawah. Matanya yang tajam menangkap warna kuning yang sangat ia kenali. Tanpa mengubah ekspresi wajahnya, ia membungkuk, mengambil kertas itu dengan gerakan elegan yang membuat Giselle semakin panik. "Kertas Anda, Nona?" Suara bariton Tommy menggema di ruang lift. Dingin, namun ada nada penasaran di sana. "Iya, terima kasih Pak," cicit Giselle. Ia menjulurkan tangan untuk mengambilnya,
Namun Tommy tidak segera menyerahkannya. Pria itu justru membaca sekilas tulisan tangan di sana. Tommy kemudian mengalihkan pandangannya dari kertas itu ke wajah Giselle. Ia menatap gadis itu dengan intensitas yang membuat Giselle merasa seperti sedang diaudit secara menyeluruh. Ia melihat gadis dengan kemeja putih sederhana yang sudah agak pudar warnanya. Wajah tanpa riasan tebal, namun memiliki mata yang menyimpan kecerdasan luar biasa. "Giselle?" tanya Tommy tendek. Giselle menelan ludah. Iya Pak, saya Giselle dari Divisi Keuangan. Tommy menyerahkan kertas itu kembali. Ujung jari mereka bersentuhan selama 1 detik, dan Giselle merasakan sengatan listrik yang membuatnya kaget. "Tulisan tangan Anda lebih berani daripada penampilan Anda," ujar Tommy datar. Lift berdenting di lantai 4. Pintu terbuka. Giselle merasa seolah baru saja lolos dari lubang jarum. Ia segera melangkah keluar, namun sebelum pintu lift menutup kembali, ia mendengar suara Tommy sekali lagi. Saya tunggu perhitungan sektor cadangannya di meja saya jam 4 sore. Jangan biarkan filsafat Anda menghalangi ketepatan waktu. Giselle berdiri mematung di depan lift yang sudah tertutup. Ia mengatur nafasnya yang kacau. Sang CEO bukan hanya tahu namanya, tapi dia sekarang bisa menghubungkan tulisan-tulisan tajam itu dengan wajahnya yang tampak lemah ini. Di dalam lift yang terus bergerak naik ke lantai 50, Tommy menatap pantulan dirinya di cermin. Ia menyentuh ujung jarinya yang tadi sempat bersentuhan dengan Giselle. Ada kilatan aneh di matanya. Selama ini, ia hanya melihat Giselle sebagai anonim yang cerdas. Namun melihatnya langsung, kecil, gigih, dan tampak sangat manusiawi di tengah gedung yang kaku ini, membuat sesuatu dalam diri Tommy terusik. Tommy menyadari satu hal. Giselle bukan sekedar variabel dalam laporannya. Dia adalah anomali yang mulai mengacaukan persamaan logika yang selama ini ia bangun dengan kokoh. Sementara itu, di mejanya, Giselle tidak lagi gemetar. Ia justru menyalakan komputer dengan semangat baru. Jika Tommy ingin melihat kekuatannya, maka ia akan memberikan lebih dari sekadar angka. Ia akan menunjukkan bahwa seorang gadis magang pun bisa mengguncang kursi sang pemilik gedung. Aroma kopi lantai 4. Selama ini, lantai 50 dan lantai 4 adalah 2 planet yang berbeda dalam galaksi Ganendra Holding. Lantai 50 adalah surga yang tenang dengan karpet tebal dan aroma teh Earl Grey. Sementara lantai 4 adalah rimba yang bising dengan suara mesin fotokopi, tumpukan kertas, dan aroma kopi instan murah yang menyengat. Namun, seminggu setelah pertemuan di lift, sebuah fenomena aneh terjadi. Giselle sedang berdiri di depan mesin kopi tua di pantry lantai 4. Menunggu tetesan cairan hitam yang aromanya lebih mirip ban terbakar daripada biji kopi. Ia sedang melamun, memikirkan bagaimana caranya meyakinkan Tommy untuk tidak memangkas anggaran pemeliharaan gedung bulan depan. Aromanya sungguh mengkhawatirkan. Suara bariton yang berat tiba-tiba terdengar tepat di belakang bahunya. Giselle tersentak hingga hampir menjatuhkan gelas plastiknya. Ia berbalik dan menemukan Tommy Ganendra berdiri di sana, tanpa jas, hanya dengan kemeja putih yang lengan bajunya digulung hingga siku. Pria itu tampak sangat tidak pada tempatnya di antara dinding pantry yang sedikit menguning. Pak Tommy, apa yang Anda lakukan di sini? Giselle terbata. Tommy tidak menjawab. Ia justru mengambil gelas plastik kosong, menekan tombol mesin kopi yang sama, dan menunggu. Saya ingin tahu apa yang membuat karyawan saya tetap terjaga sampai jam 8 malam. Apakah karena kafein yang luar biasa atau karena mereka takut pada saya? Tommy menyesap kopi itu sedikit, lalu mengernyitkan dahi dengan ekspresi seolah baru saja menelan racun. Ini bukan kopi. Ini penghinaan terhadap indera perasa. Giselle tidak bisa menahan senyum kecilnya.
Itu kopi terbaik yang bisa kami beli dengan anggaran efisiensi yang Anda setujui bulan lalu, Pak. Tommy terdiam, menatap Giselle dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Ia meletakkan gelasnya ke meja dengan dentuman pelan. Anda selalu punya cara untuk mengembalikan topik ke kebijakan saya, bukan? Saya hanya bicara berdasarkan fakta di lapangan, seperti yang Anda minta, jawab Giselle, kini dengan keberanian yang lebih stabil. Lantai 4 adalah mesin perusahaan ini. Jika mesinnya diberi bahan bakar murah, jangan kaget jika jalannya tersendat. Tommy melangkah satu tindak lebih dekat. Jarak mereka kini begitu dekat, hingga Giselle bisa mencium aroma kayu cendana yang mahal, bercampur sedikit aroma kopi pahit. Dan Anda, Giselle, Anda merasa sebagai bagian dari mesin itu atau mekaniknya? Saya hanya orang yang berani jujur saat mesinnya mulai berasap, balas Giselle tanpa mengalihkan pandangan. Tommy menatap mata Giselle cukup lama, mencari keraguan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah keteguhan yang murni. Tanpa pamit, ia berbalik dan berjalan keluar dari pantry, meninggalkan Giselle yang masih mematung dengan jantung berdebar kencang. Keesokan harinya, seluruh lantai 4 geger. 2 orang petugas catering datang membawa mesin kopi espresso tercanggih dari Italia, lengkap dengan persediaan biji kopi Arabica kualitas premium. Ada sebuah catatan kecil yang tertempel di mesin itu, ditulis dengan tinta hitam yang sangat tegas. Bahan bakar baru untuk mesin yang sering berasap. Saya tidak ingin mendengar alasan kurang kafein dalam laporan bulan depan. TG. Giselle tersenyum lebar saat melihat catatan itu. Ia mengambil selembar kertas kuningnya dan menulis sesuatu, lalu menempelkannya di atas catatan Tommy agar semua orang bisa melihat. Terima kasih atas kafeinnya, Tuan CEO. Sekarang, mari kita bicara soal anggaran lift. Dari kejauhan, di balik pintu kaca divisinya, Pak Danu hanya bisa memegang kepalanya yang pening. Ia tidak tahu apakah Giselle sedang membangun jembatan atau justru sedang menggali kuburannya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, Tommy Ganendra yang kaku kini mulai sering terlihat tersesat di lantai 4 hanya untuk sekadar mengambil secangkir kopi. Atau mungkin untuk mencari sekilas warna kuning di antara tumpukan map putih. Audit di tengah badai. Malam itu, Jakarta diguyur hujan badai yang luar biasa. Suara petir sesekali menggetarkan kaca-kaca besar gedung PT Ganendra Holding. Di lantai 4, Giselle masih berkutat dengan tumpukan berkas audit. Perusahaan sedang menghadapi pemeriksaan pajak mendadak dan ada ketidaksesuaian angka yang ditemukan di laporan 3 tahun lalu, jauh sebelum Giselle bergabung. Seluruh staf sudah pulang karena peringatan banjir, namun Giselle tetap tinggal. Ia merasa telah menemukan sebuah pola penggelapan dana yang dilakukan secara halus oleh mantan petinggi divisi keuangan. Lampu masih menyala di sini? Giselle hampir melompat dari kursinya. Ia menoleh dan menemukan Tommy berdiri di ambang pintu masuk divisi. Pria itu tampak sedikit berantakan, dasinya sudah dilonggarkan dan rambutnya tidak serapi biasanya. Pak Tommy, saya kira Anda sudah pulang, ujar Giselle sambil merapikan kacamatanya yang sedikit merosot. Seorang CEO tidak pulang saat ada lubang di lambung kapalnya, jawab Tommy sambil berjalan mendekat. Ia menarik sebuah kursi kosong dan duduk tepat di samping meja Giselle. Apa yang kau temukan? Giselle ragu sejenak, namun kemudian ia menyodorkan sebuah folder. Ada aliran dana yang disamarkan sebagai biaya tak terduga setiap bulan Juni selama 3 tahun berturut-turut. Jumlahnya kecil jika dilihat per bulan, tapi jika ditotal, cukup untuk membeli 1 unit apartemen mewah di pusat kota. Tommy mengambil dokumen itu. Selama 1 jam berikutnya, keheningan menyelimuti ruangan, hanya ditemani suara hujan dan detak jarum jam dinding. Mereka bekerja dalam satu meja, sang pemilik kerajaan dan seorang gadis magang. Giselle mencuri pandang ke arah Tommy. Dalam jarak sedekat ini,
Tommy tidak terlihat seperti robot. Ia terlihat seperti seorang pria yang memikul beban ribuan nyawa karyawan di pundaknya. Ada garis kelelahan di matanya. Kau benar, ucap Tommy tiba-tiba. Suaranya melembut. Ia menaruh dokumen itu dan menatap Giselle. Kenapa kau tidak pulang? Ini bukan tanggung jawabmu sebagai anak magang. Kau bisa saja membiarkan perusahaan ini merugi dan tetap mendapat nilai A. Giselle terdiam, lalu tersenyum tipis. Ayah saya dulu adalah seorang buruh pabrik yang dipecat karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut akibat korupsi internal. Saya melihat bagaimana satu angka yang salah bisa menghancurkan dapur orang lain. Saya tidak ingin itu terjadi di sini. Tommy terpaku. Ia selama ini melihat angka sebagai cara untuk menang, sementara Giselle melihat angka sebagai cara untuk melindungi. Pandangan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, tidak ada tembok otoritas di antara mereka. Giselle, panggil Tommy pelan. Kenapa kau selalu menggunakan kertas kuning? Giselle tertawa kecil, sedikit malu. Karena itu yang paling murah di toko alat tulis, dan warnanya cukup mencolok agar tidak diabaikan oleh orang yang hanya melihat warna hitam dan putih. Tommy tertawa. Itu adalah tawa pertama yang Giselle dengar dari pria itu. Tawa yang tulus dan hangat. Kau adalah variabel yang paling sulit saya hitung dalam perusahaan ini, Giselle. Tiba-tiba, lampu kantor berkedip dan padam total. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Giselle memekik pelan karena terkejut. Jangan bergerak. Suara Tommy terdengar sangat dekat di sampingnya. Ia menyalakan lampu flash dari ponselnya. Cahaya itu menerangi wajah mereka berdua dari bawah, menciptakan suasana yang intim dan sunyi. Dalam kegelapan itu, Tommy tidak menjauh. Ia justru bisa merasakan napas Giselle yang sedikit memburu. Kau takut gelap? Tanya Tommy. Suaranya kini hanya berupa bisikan. Hanya sedikit terkejut, jawab Giselle jujur. Tetap di sini, kata Tommy. Ia meraih tangan Giselle yang dingin untuk memberikan ketenangan. Aku tidak akan membiarkan pondasi ini runtuh dalam kegelapan. Giselle merasakan kehangatan dari tangan Tommy yang besar dan kokoh. Di tengah badai dan kegelapan kantor, di antara tumpukan kertas laporan yang membosankan, Giselle menyadari bahwa surat-surat rahasia mereka telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata daripada sekadar tinta di atas kertas. Gosip di koridor kaca. Keesokan paginya, suasana di kantor terasa berbeda. Kabar mengenai padamnya listrik semalam sudah tersebar, namun yang lebih cepat merambat daripada berita pemadaman adalah desas-desus tentang siapa yang terlihat keluar dari gedung paling akhir saat badai mereda. Giselle masuk ke kantor dengan perasaan campur aduk. Ia masih bisa merasakan kehangatan tangan Tommy saat menggenggam jemarinya di kegelapan semalam. Namun, saat ia melintasi meja resepsionis, ia menangkap lirikan-lirikan aneh dari rekan kerja lainnya. Tumben sekali, Giselle. Kabarnya semalam ada yang lembur ditemani ajudan tertinggi. Sindir Maya, staf senior di divisi keuangan, sambil menyesap kopi dari mesin baru kiriman Tommy. Giselle menunduk, pura-pura sibuk merapikan tasnya. Saya hanya menyelesaikan audit pajak, Mbak. Pak Tommy juga kebetulan masih ada di ruangannya. Kebetulan ya? Tapi kenapa mobil Pak Tommy baru keluar parkiran tepat setelah kau berjalan ke halte? Sahut yang lain sambil tertawa kecil yang terdengar sinis. Giselle menyadari bahwa di gedung sebesar ini tidak ada rahasia yang benar-benar aman. Kedekatan si kaya dan si miskin selalu menjadi konsumsi paling menarik bagi mereka yang bosan dengan rutinitas angka. Di lantai 50, Tommy merasakan ketegangan yang sama. Sekretaris pribadinya, seorang wanita parubaya yang sangat teliti, meletakkan jadwal harian dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pak Tommy, beberapa manajer bertanya-tanya mengapa Anda begitu tertarik dengan audit di lantai 4 secara langsung. Mereka merasa terawasi, lapor sang sekretaris. Tommy menyandarkan punggungnya ke kursi kebesarannya. Bagus, biarkan mereka merasa terawasi.
Jika mereka bekerja dengan benar, mereka tidak perlu takut pada bayangan saya di lantai manapun. Namun, jauh di lubuk hatinya, Tommy merasa khawatir. Bukan khawatir akan reputasinya, melainkan khawatir akan posisi Giselle. Ia tahu betapa kejamnya politik kantor terhadap seorang anak magang. Jika Giselle dianggap memiliki jalur khusus kepadanya, gadis itu tidak akan lagi dinilai berdasarkan prestasinya, melainkan berdasarkan gosip. Tommy meraih selembar laporan yang baru saja masuk. Ia mencari kertas kuning itu. Namun, kali ini tidak ada. Giselle mengirimkan laporan dengan sangat formal. Hanya kertas putih dengan tinta hitam. Tidak ada catatan pedas, tidak ada saran kritis, tidak ada warna kuning. Hati Tommy terasa sedikit hampa. Apakah dia mulai takut? Pikir Tommy. Sore harinya, Tommy memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berisiko. Ia turun ke lantai 4, bukan menuju pantry, tapi langsung menuju kubikel Giselle. Seluruh ruangan mendadak sunyi sesaat setelah sepatu pantofelnya menginjak lantai keramik. "Giselle," panggil Tommy dengan suara otoriter yang sengaja ia keraskan. Giselle berdiri dengan wajah pucat. Iya, Pak." "Laporanmu hari ini sangat membosankan," ujar Tommy dingin, menatapnya di depan semua orang. "Jangan biarkan tekanan orang lain membuatmu kehilangan warna aslimu. Aku membayar perusahaan ini untuk hasil yang berani, bukan untuk robot yang hanya tahu cara mengikuti arus." Tommy meletakkan sebuah map di meja Giselle, lalu berbalik pergi tanpa menunggu jawaban. Giselle membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tidak ada dokumen kerja. Hanya ada sebundel besar sticky notes berwarna kuning, berbagai ukuran dan bentuk, dengan satu catatan kecil dari Tommy. "Jangan berhenti menulis. Aku lebih suka dikritik olehmu daripada dipuji oleh 1000 penjilat. TG." Giselle menarik napas panjang. Di tengah bisik-bisik yang semakin kencang, ia merasakan sebuah kekuatan baru. Ia mengambil satu lembar kertas kuning yang baru saja diberikan Tommy, lalu menulis dengan tinta tebal. "Kalau begitu, bersiaplah. Saya baru saja menemukan kebocoran di anggaran perjalanan dinas Anda, Tuan CEO." Giselle menempelkan kertas itu di map yang akan dikirim kembali ke atas. Ia tidak lagi peduli pada gosip. Ia sadar bahwa Tommy tidak sedang mencoba melindunginya dengan cara menjauh, melainkan dengan cara memberikan senjata untuk terus melawan. Perpustakaan dan rahasia. Kantor bukan lagi tempat yang aman untuk mereka bicara. Setelah peringatan terbuka Tommy di lantai 4, mata-mata perusahaan yang bekerja untuk para direktur korup mulai mengawasi setiap gerak-gerik Giselle. Tommy menyadari bahwa jika mereka ingin membongkar dalang di balik penggelapan dana yang ditemukan Giselle, mereka harus bergerak di luar jangkauan kamera CCTV gedung Ganendra. Sore itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Giselle dari nomor yang tidak dikenal. "Perpustakaan Kota, rak referensi ekonomi, jam 19.00. Pakai sesuatu yang tidak mencolok." Giselle datang dengan jantung berdebar. Ia mengenakan jaket hoodie kebesaran dan topi untuk menutupi wajahnya. Di sudut perpustakaan yang sepi dan berbau buku tua, ia menemukan seorang pria mengenakan sweater rajut biasa dan kacamata hitam yang sedang pura-pura membaca jurnal akuntansi. Itu Tommy. Tanpa jas mahalnya, ia terlihat seperti pria biasa. Sangat tampan, namun jauh lebih manusiawi. "Anda terlambat 2 menit," ujar Tommy tanpa menoleh. Suaranya rendah dan berat. "Kereta sedang gangguan, Tuan CEO. Tidak semua orang punya supir pribadi yang siap siaga." Balas Giselle sambil duduk di kursi kayu di seberangnya. Tommy menurunkan kacamatanya sedikit, menatap Giselle dengan binar jenaka yang jarang terlihat. "Poin bagus. Jadi, apa yang kau bawa?" Giselle mengeluarkan beberapa lembar salinan dokumen yang ia selundupkan keluar. "Ini bukan sekadar salah hitung, Pak Tommy. Direktur keuangan Anda, Pak Hendra, mencuci uang melalui vendor fiktif.
Perusahaan ini kehilangan hampir 10 miliar setiap tahunnya. Tommy terdiam. Rahangnya mengeras saat melihat bukti-bukti tersebut. Hendra adalah orang kepercayaan ayahku. Aku tidak menyangka dia akan mengkhianati perusahaan sedalam ini. Angka tidak pernah berbohong, Pak. Manusia yang melakukannya, ujar Giselle lembut. Ia melihat kemarahan di mata Tommy, namun juga melihat kekecewaan yang mendalam. Di bawah cahaya lampu perpustakaan yang remang-remang, jarak di antara mereka terasa menyusut. Tommy meletakkan tangannya di atas meja, hampir menyentuh tangan Giselle. Kenapa kau melakukan ini, Giselle? Kau mempertaruhkan kariermu yang bahkan belum benar-benar dimulai. Giselle menatap mata Tommy dengan berani. Karena saya percaya pada orang yang menulis balasan di kertas kuning saya. Orang itu peduli pada pondasi, meskipun dia berusaha keras menyembunyikannya di balik jas mahal. Tommy menatap Giselle cukup lama. Ada keheningan yang berbeda di sini. Tidak ada suara printer, tidak ada telepon berdering. Hanya ada mereka berdua. Kau tahu, bisik Tommy, selama bertahun-tahun, aku merasa gedung itu adalah penjara. Tapi sejak ada catatan-catatan kuningmu, aku mulai merasa punya teman bicara. Tommy baru saja akan mengatakan sesuatu yang lebih pribadi ketika ponselnya bergetar hebat. Sebuah peringatan dari sistem keamanan kantor. Sial, umpat Tommy. Hendra tahu kita sedang menyelidiki akun itu. Dia baru saja mencoba menghapus akses data pusat. Tommy berdiri, kembali ke mode pemimpinnya yang tegas. Giselle, tetaplah di sini. Jangan kembali ke kosmu malam ini. Aku akan mengirim supir kepercayaanku untuk membawamu ke tempat yang aman. Situasinya menjadi berbahaya. Tapi, Pak, ini perintah Giselle. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang ingin memastikan filsufnya tetap selamat. Tommy pergi dengan terburu-buru, meninggalkan Giselle di tengah keheningan perpustakaan. Giselle memegang kertas kuning di sakunya. Ia tahu, mulai malam ini, kisah mereka bukan lagi soal laporan keuangan, melainkan soal bertahan hidup di tengah badai yang mereka ciptakan sendiri. Supir pribadi Tommy, seorang pria tua pendiam bernama Pak Mamat, yang dulu pernah dibela Giselle dalam catatannya, membawa Giselle bukan ke hotel, melainkan ke sebuah gedung apartemen mewah di kawasan SCBD. Lift pribadi membawa mereka langsung ke unit penthouse di lantai paling atas. Pak Tommy meminta Anda menunggu di sini, Non Giselle. Ini tempat paling aman karena aksesnya hanya menggunakan sidik jari beliau, ujar Pak Mamat sebelum pamit pergi. Giselle berdiri mematung di tengah ruang tamu yang luasnya hampir sama dengan seluruh lantai kantornya. Dindingnya terbuat dari kaca setinggi langit-langit, menyuguhkan pemandangan lampu Jakarta yang berkelap-kelip seperti berlian berserakan. Namun, apartemen ini terasa dingin dan sunyi. Hampir tidak ada foto atau benda pribadi. Semuanya minimalis dan sangat modern. Giselle berjalan menuju meja kerja besar di sudut ruangan. Di sana, ia tertegun. Di atas meja yang sangat rapi itu, ada sebuah kotak kayu kecil. Giselle membukanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Isinya bukan jam tangan mewah atau kunci mobil sport. Di dalamnya, tersimpan rapi semua kertas kuning yang pernah ia selipkan di laporan keuangan. Setiap lembar kertas itu telah dilaminating agar tidak rusak. Dia menyimpannya, bisik Giselle, matanya berkaca-kaca. Itu adalah satu-satunya bagian dari kantor yang membuatku merasa seperti manusia. Suara Tommy terdengar dari arah pintu. Giselle berbalik. Tommy berdiri di sana dengan wajah lelah. Kemejanya tampak kusut, dan ada noda darah kecil di sudut bibirnya. Tampaknya konfrontasi dengan Hendra tidak berjalan dengan sekadar adu argumen. Pak Tommy, Anda terluka. Giselle berlari menghampirinya, melupakan batasan status mereka. Ia meraih wajah Tommy dengan kedua tangannya untuk memeriksa luka itu.
Tommy memegang tangan Giselle yang ada di pipinya, menahannya di sana. Hendra sudah diamankan. Dia mencoba melawan dan menghancurkan bukti. Tapi tim IT sudah mengunci semuanya. Perusahaan aman, Giselle. Berkat kau. Giselle bernapas lega, namun ia tidak menarik tangannya. Jarak mereka begitu dekat hingga ia bisa merasakan detak jantung Tommy yang mulai melambat. "Kenapa Anda menyimpan kertas-kertas itu?" tanya Giselle lirih. Tommy menatap mata Giselle dengan dalam. "Karena kau adalah satu-satunya orang yang melihatku bukan sebagai tumpukan uang atau simbol kekuasaan. Kau melihatku sebagai orang yang bisa salah, orang yang butuh diingatkan. Di dunia yang penuh kepalsuan ini, Giselle, kejujuranmu adalah aset yang paling tidak ternilai harganya bagiku." Tommy perlahan mendekatkan wajahnya. "Aku menghabiskan jutaan dolar untuk lampu gantung agar ruanganku bersinar. Tapi ternyata aku hanya butuh secarik kertas kuning darimu untuk melihat cahaya yang sebenarnya." Malam itu, di apartemen yang berada di atas awan, strata sosial mereka benar-benar runtuh. Tidak ada lagi CEO yang angkuh atau gadis magang yang miskin. Hanya ada dua jiwa yang saling menemukan di antara angka-angka yang kaku dan laporan yang membosankan. Namun, Giselle tahu bahwa besok pagi dunia luar akan menanti mereka dengan tantangan yang lebih besar. Bagaimana menghadapi kenyataan bahwa sang raja telah jatuh cinta pada gadis yang bertugas membersihkan laporan keuangannya? Jakarta belum benar-benar terbangun ketika berita itu meledak. Giselle terbangun di sofa apartemen Tommy oleh getaran ponsel yang tak henti-hentinya. Saat ia membuka layar, jantungnya seolah merosot ke lantai. Sebuah situs berita bisnis terkemuka menampilkan foto buram dirinya dan Tommy yang sedang keluar dari perpustakaan kota malam sebelumnya. Judulnya sangat tendensius. Skandal di balik layar Ganendra Holding, CEO muda terjerat manipulasi data oleh oknum magang? Bukan Hendra yang menjadi berita utama, melainkan Giselle. Hendra, dengan sisa-sisa kekuatannya sebelum benar-benar didepak, telah meluncurkan serangan balik yang licik. Ia menyebarkan narasi bahwa Giselle adalah seorang femme fatale yang menggunakan rayuan untuk memanipulasi Tommy agar memecat para petinggi perusahaan demi kepentingan pribadinya. "Pak Tommy," bisik Giselle saat Tommy keluar dari kamar dengan wajah yang sudah sangat tegang. Pria itu sudah memegang tablet yang menampilkan grafik saham Ganendra Holding yang mulai menurun akibat isu ketidakstabilan manajemen. "Jangan baca komentar-komentar itu, Giselle," ujar Tommy tegas. Suaranya kembali ke nada bariton yang penuh otoritas, namun matanya memancarkan kekhawatiran yang dalam. "Ini adalah upaya terakhir mereka untuk membunuh karaktermu, agar bukti-bukti yang kita miliki dianggap sebagai hasil hasutan pribadi." "Tapi mereka menyebut saya pengincar harta." Suara Giselle bergetar. "Mereka bilang saya masuk ke perusahaan ini hanya untuk menjebak Anda." Tommy menghampiri Giselle, memegang kedua bahunya dengan kokoh. Dunia luar hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Mereka melihat seorang gadis miskin dan seorang bos kaya, lalu mereka membuat kesimpulan yang paling kotor. Tapi mereka tidak melihat kertas-kertas kuning itu. Mereka tidak tahu bahwa kau adalah orang yang menyelamatkan mereka dari kebangkrutan yang diciptakan Hendra. Pagi itu, rapat umum pemegang saham RUPS digelar. Tommy bersikeras agar Giselle ikut serta. "Jika kau bersembunyi, mereka akan mengira kau bersalah. Masuklah bersamaku dengan kepala tegak," bisik Tommy di depan pintu ruang rapat besar di lantai 50. Saat pintu terbuka, suasana terasa seperti pengadilan. Puluhan pemegang saham, pengacara, dan jajaran direksi duduk dengan wajah masam. Hendra ada di sana, duduk di sudut dengan senyum kemenangan yang tipis, didampingi pengacaranya. "Tuan Tommy," interupsi salah satu pemegang saham utama, bahkan sebelum Tommy sempat duduk. "Kami di sini untuk membahas masa depan perusahaan, bukan untuk melihat Anda membawa asisten pribadi Anda yang kontroversial ini.
Kami menuntut penjelasan mengenai pemecatan sepihak terhadap Pak Hendra yang didasarkan pada audit yang tidak resmi. Tommy duduk di kursi utama, sementara Giselle berdiri di sampingnya. Posisi yang sangat tidak biasa bagi seorang anak magang. Audit itu resmi karena ditandatangani oleh saya, jawab Tommy dingin. Resmi? Atau itu hanya hasil karangan seorang gadis yang ingin naik kasta? Teriak Hendra dari kursinya. Semua orang tahu kalian menghabiskan malam berdua di perpustakaan dan apartemen. Bagaimana kami bisa percaya pada angka-angka yang dihasilkan dari hubungan gelap? Ruangan itu mendadak gaduh dengan bisik-bisik yang menghina. Giselle merasa lututnya lemas. Ia menatap wajah-wajah pria tua bersetelan jas mahal itu, dan ia merasa seperti kancil di tengah kawanan serigala. Namun ia kemudian melirik ke arah meja rapat. Di sana, di depan kursi Tommy, terselip sebuah map laporan yang sangat ia kenali. Giselle menarik napas panjang. Ia teringat ayahnya. Ia teringat Pak Mamat. Ia teringat bahwa ia tidak berjuang demi harta, tapi demi kebenaran. Izin bicara, tuan-tuan. Suara Giselle terdengar jernih, membelah kegaduhan. Seluruh ruangan terdiam. Tommy menoleh ke arahnya. Sedikit terkejut, namun memberikan ruang. Nama saya Giselle, dan ya, saya adalah anak magang yang hidup dengan gaji minimum di perusahaan ini, ujar Giselle sambil berjalan ke depan proyektor. Jika Anda semua meragukan angka-angka saya karena latar belakang ekonomi saya, maka Anda semua sedang melakukan kesalahan finansial terbesar dalam sejarah perusahaan ini. Giselle dengan lincah membuka slide yang berisi data aliran dana vendor fiktif. Ia tidak lagi bicara soal perasaan atau pembelaan diri. Ia bicara bahasa yang mereka pahami, angka. Pak Hendra menyebut ini hubungan gelap. Saya menyebutnya kerja lembur yang tidak dibayar. Sindir Giselle tajam. Di halaman 42 laporan ini, ada transfer sebesar 5 miliar ke rekening luar negeri atas nama perusahaan cangkang milik kerabat Pak Hendra. Apakah angka ini juga terpengaruh oleh rayuan saya? Apakah data perbankan internasional ini juga karangan gadis magang? Satu persatu, para pemegang saham mulai membuka dokumen mereka dengan panik. Giselle membedah setiap kecurangan Hendra dengan ketelitian seorang algojo. Ia menunjukkan bagaimana Hendra memotong biaya keselamatan kerja dan kesejahteraan karyawan hanya untuk menutupi lubang yang ia gali sendiri. Saya mungkin miskin, lanjut Giselle. Suaranya mulai emosional, namun tetap stabil. Tapi kemiskinan saya tidak membuat saya kehilangan kemampuan untuk menghitung mana yang benar dan mana yang salah. Pak Tommy tidak mempekerjakan saya karena dia jatuh cinta pada saya. Dia mendengarkan saya karena saya adalah satu-satunya orang di gedung ini yang berani mengatakan bahwa lampu gantung di ruangan ini dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi hak para supir dan staf kebersihan. Ruangan itu sunyi senyap. Hendra tampak pucat pasi, sementara para pemegang saham lainnya saling pandang dengan rasa malu yang mulai merayap. Tommy berdiri. Ia menatap seluruh hadirin dengan tatapan yang menghancurkan. Giselle baru saja menunjukkan apa itu integritas, sesuatu yang tampaknya telah hilang dari meja ini selama bertahun-tahun. Jika kalian ingin memecat dia karena dia miskin atau karena dia dekat dengan saya, maka kalian harus memecat saya juga. Karena saya tidak akan memimpin perusahaan yang menghukum kejujuran demi menjaga gengsi strata sosial. Pertaruhan itu terlalu besar. Para pemegang saham tahu bahwa tanpa Tommy, Ganendra Holding akan hancur dalam hitungan jam di pasar saham. Satu persatu dari mereka mulai memberikan dukungan. Hendra akhirnya digiring keluar oleh petugas keamanan dengan tangan terborgol. Setelah rapat bubar dan ruangan kosong, Giselle merosot ke kursi terdekat. Ia merasa seluruh energinya habis. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh juga. Tommy berjalan mendekat. Ia berlutut di depan Giselle agar tinggi mereka sejajar. Ia tidak memedulikan apakah ada orang yang melihat melalui dinding kaca.
Kau luar biasa, Giselle. Kau baru saja memenangkan perang yang paling sulit. Bisik Tommy sambil menghapus air mata di pipi Giselle. Tapi sekarang semua orang tahu tentang kita, isak Giselle. Karir saya sebagai akuntan akan selalu dibayang-bayangi oleh nama Anda. Saya akan selalu dianggap sebagai gadis yang berhasil karena bosnya. Tommy tersenyum, sebuah senyum yang penuh dengan rencana masa depan. Kalau begitu, mari kita beri mereka alasan yang lebih kuat untuk membicarakannya. Aku tidak peduli pada apa yang mereka katakan. Aku hanya peduli pada apa yang ditulis di kertas kuning berikutnya. Namun, di tengah kemenangan itu, Giselle tahu bahwa tantangan berikutnya adalah yang paling nyata. Mampukah cinta mereka bertahan saat lampu-lampu kantor padam dan mereka harus menghadapi perbedaan dunia yang sesungguhnya di kehidupan sehari-hari? 3 bulan telah berlalu sejak badai di ruang UEPS itu mereda. PT Ganendra Holding kini berada dalam fase pembersihan besar-besaran. Hendra dan kroninya sedang menjalani proses hukum, sementara kebijakan perusahaan mulai berubah drastis. Anggaran kesejahteraan karyawan ditingkatkan, dan sistem transparansi digital yang ide dasarnya berasal dari coretan kertas kuling Giselle mulai diimplementasikan secara nasional. Bagi Giselle, hari ini adalah hari yang emosional. Ini adalah hari terakhir masa magangnya. Ia duduk di kubikelnya yang sama di lantai 4. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis. Sebaliknya, rekan-rekan kerjanya kini menatapnya dengan rasa hormat, bahkan sedikit segan. Giselle berhasil membuktikan bahwa ia bukan sekadar skandal, melainkan otak di balik penyelamatan aset perusahaan. Namun, meski statusnya sudah naik secara sosial, ia tetap Giselle yang sama. Gadis yang membawa bekal nasi goreng dari kos dan tetap menggunakan transportasi umum. Sudah siap untuk pergi? Suara Pak Danu membuyarkan lamunannya. Pria itu kini tampak 10 tahun lebih muda sejak beban korupsi di divisinya terangkat. Sudah, Pak. Semua laporan transisi sudah saya rapikan di folder, jawab Giselle dengan senyum tipis. Kau tahu, Giselle, kantor ini akan terasa sangat sepi tanpa catatan kuningmu, ujar Pak Danu tulus. Pak Tommy memintamu ke lantai 50 sebelum kau menyerahkan kartu identitasmu. Dia bilang ada satu laporan terakhir yang butuh tanda tanganmu. Giselle menghela napas panjang. Sejak malam di apartemen itu, Tommy bersikap sangat profesional di kantor. Mereka jarang bicara, kecuali soal pekerjaan. Sebuah keputusan yang mereka sepakati bersama untuk melindungi integritas Giselle hingga masa magangnya usai. Giselle melangkah masuk ke lift emas itu untuk terakhir kalinya. Pintu lantai 50 terbuka. Ruang kerja Tommy tampak berbeda. Lampu gantung kristal yang mahal itu masih ada, namun suasananya terasa lebih hangat. Di atas meja kerja Tommy yang luas, tidak ada tumpukan berkas yang berantakan, hanya ada sebuah map putih tunggal. Tommy berdiri di dekat jendela, menatap kota. Saat mendengar langkah kaki Giselle, ia berbalik. Tepat waktu, seperti biasa, ujarnya dengan binar jenaka yang kini tak lagi disembunyikannya. Pak Danu bilang ada laporan yang butuh tanda tangan saya? Tanya Giselle. Mencoba tetap formal meski jantungnya berdebar kencang. Tommy menyodorkan map putih itu. Ini adalah laporan evaluasi masa magangmu dan sebuah proyeksi masa depan perusahaan. Aku butuh persetujuanmu sebagai filsuf utama di sini. Giselle membuka map tersebut. Halaman pertama berisi penilaian kerja dengan nilai sempurna. Namun, saat ia membalik ke halaman terakhir, ia tertegun. Di sana, tertempel selembar sticky note berwarna kuning, warna yang memulai segalanya. Namun, kali ini isinya bukan soal angka atau protes. Tulisan tangan Tommy yang tegas dan elegan terukir di sana. Laporan ini tidak lengkap. Ada satu aset paling berharga yang belum masuk daftar. Masa depanku bersamamu. Masa magangmu sebagai staf memang berakhir hari ini. Tapi apakah kau bersedia menandatangani kontrak seumur hidup sebagai rekan, penyeimbang,
dan pemilik hati dari sang CEO yang kaku ini? PS, aku sudah menyiapkan anggaran khusus untuk kebahagiaan kita, dan kali ini tidak boleh ada efisiensi. Giselle menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menggenang. Di bawah catatan itu, Tommy telah menuliskan sebuah kontrak simbolis yang menyatakan Giselle sebagai penerima beasiswa penuh untuk melanjutkan studi S2 di London, sekaligus tawaran posisi sebagai Direktur Kepatuhan Internal setelah ia lulus nanti. Tommy, Giselle memanggil namanya tanpa embel-embel jabatan untuk pertama kalinya di dalam ruangan itu. Tommy berjalan mendekat, mengambil tangan Giselle dan menggenggamnya erat. Aku tidak ingin membelimu dengan kekayaanku, Giselle. Aku ingin mendukung mimpimu agar kau bisa berdiri di sampingku, bukan di bawahku. Aku ingin dunia tahu bahwa kita adalah dua angka yang berbeda. Namun saat dijumlahkan, kita menjadi satu kesatuan yang sempurna. Giselle menatap pria di depannya. Pria yang dulu ia anggap sebagai robot tanpa perasaan, kini berdiri dengan kerentanan yang jujur di matanya. Kontrak ini, Giselle tersedak oleh tangis bahagianya. Sangat sulit untuk ditolak, terutama bagian tidak ada efisiensi untuk kebahagiaan. Tommy tertawa, lalu menarik Giselle ke dalam pelukannya. Di lantai tertinggi gedung pencakar langit itu, di tengah kota Jakarta yang bising, dua dunia yang awalnya mustahil bersatu, kini melebur menjadi satu. Giselle mengambil pulpen di atas meja Tommy. Dengan mantap, ia menandatangani kertas kuning itu. Ia tidak lagi menuliskan kritik. Di bawah tulisan Tommy, ia menambahkan satu kalimat pendek, "Disetujui," karena pondasi hatinya sudah cukup kuat untuk menopang masa depan kita. Angka-angka telah menjadi nyata, dan bagi Giselle, kekayaan sejati bukanlah apa yang ada di dalam rekening bank Tommy, melainkan keberanian mereka untuk menuliskan kisah cinta di atas kertas kuning sederhana yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh uang manapun di dunia. Jika Anda tersentuh dengan keberanian Giselle atau terpesona dengan perubahan hati sang CEO, jangan biarkan kisah ini berhenti di layar Anda saja. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena minggu depan saya akan membawa kalian ke dunia yang berbeda. Jangan sampai tertinggal, karena setiap angka punya cerita, dan setiap cerita layak untuk didengarkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.